Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita rindu untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Karena kita percaya Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya berharap setiap kita anak-anak Tuhan tetap terus kuat menghadapi badai, tetap terus maju menghadapi setiap tantangan yang ada. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari ya. Dan saya juga mengajak setiap anak-anak Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini kepada setiap rekan-rekan kita, kerabat, keluarga kita, agar bukan hanya kita yang diberkati, melainkan ada banyak umat Tuhan juga turut boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan kedahsyatan tangan Tuhan, karena kami memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, sukacita. Bahkan firman-Mu yang menuntun kami dalam seluruh terang janji firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Mazmur pasal yang ke-70. Mazmur pasal 70 saya membacakan buat setiap kita di ayat yang kedua. Mazmur 70 ayat yang kedua. Pemazmur bilang begini, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat perkataan pemazmur, bersegeralah melepaskan aku. Saudara, ini yang sering kali kita naikkan doa-doa kita. Tuhan tolong kami, Tuhan segera lepaskan kami. Kita pengen waktu kita yang terjadi, saudaraku, untuk Tuhan jawab setiap doa kita, untuk Tuhan bela setiap perkara kita. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Bagaimana ketika Tuhan campur tangan, itu adalah kedaulatan Tuhan, iya kan? Itu adalah suka-sukanya Tuhan. Kapan Tuhan mau buka jalan buat kita, kapan Tuhan mau tolong kita, itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Itu sebabnya kita mesti mengerti bahwa waktu Tuhan menolong itu adalah waktu yang terbaik. Harapan kita tuh segera ya Tuhan, segeralah menolong aku. Sama seperti pemazmur, Allah bersegeralah lepaskan aku. Tapi kita mesti sadari bahwa kalau memang Tuhan izinkan kita sedang mengalami proses, Tuhan izinkan kita sedang mengalami badai hidup, maka kita bisa bilang sama Tuhan, ya suka-sukanya Tuhan lah. Iya kan? Suatu kali Maria dan Marta, saudara dikasih dalam Tuhan, mengharapkan kedatangan Yesus untuk menyembuhkan saudaranya Lazarus. Kita tahu bersama. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengar oleh Yesus bahwa Lazarus sakit, apa dikatakan? Iya, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi ketika Yesus datang menjumpai Maria dan Marta, bukan pada saat Lazarus sakit. Sedangkan kerinduan Maria dan Marta adalah Yesus datang pada saat Lazarus sakit. Supaya ketika Yesus datang, Lazarus sakit, Yesus menyembuhkan, maka Lazarus sembuh. Tapi untuk pikiran Yesus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, no, bukan pada saat Lazarus sakit aku datang, tapi pada saat Lazarus sudah ada di pemakaman, pada saat Lazarus sudah meninggal. Alkitab mencatat 4 hari ketika Yesus datang, Lazarus sudah ada dalam kuburan. Saudaraku, ini yang sering kali terjadi. Kita pikir, ya Tuhan terlambat kayaknya Tuhan, waktu Tuhan nih. Ya sudah terlambat Tuhan. No, untuk waktu Tuhan itu yang terbaik, bukan terlambat. Menurut kita itu terlambat, tetapi menurut Tuhan, Dia tahu segala sesuatunya, saudaraku. Dia tahu waktu yang terbaik, kapan Tuhan tolong kita. Yang perlu kita ngerti adalah jangan atur Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita, jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Iya kan?
Yang melebihi kita pikirkan, Yesus datang pada saat Lazarus sudah dimakamkan, dan pada saat Yesus datang Lazarus bangkit, maka Lazarus bangkit. Bukan pada saat Lazarus sakit. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak setiap kita yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, yang sedang menantikan doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik pada saat Dia menolong kita. Mungkin sebagian kita lagi bertanya, kapan pendeta waktu Tuhan memulihkan kesehatan saya? Kapan pendeta waktu Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saya? Kapan Tuhan memulihkan ekonomi kami? Kapan Tuhan memulihkan rumah tangga kami? Kalau saudara tanya sama saya bukan Tuhan, saya akan bilang saya nggak tahu. Iya kan? Saya pun tidak tahu, saudaraku. Tapi yang saya tahu kebenaran firman Tuhan, Roma 10 ayat 11, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Ingat dan catat baik-baik akan hal ini. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang mempercayakan hidupnya, mempercayakan dirinya kepadanya. Tidak akan kita dipermalukan. Engkau berdoa, engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Tapi jangan atur-atur Tuhan kapan waktu Tuhan jawab doa kita. Hal ini saya mau sampaikan buat setiap kita agar kita menempatkan posisi kita sebagai anak, sebagai hamba, sebagai umat, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Tuhan. Amin. Siapapun kita yang hari ini mendengarkan renungan firman Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik tatkala Dia menolong kita. Pastikan kita menyadari hal ini sehingga kita tetap terus belajar untuk berserah. Kalaupun belum Tuhan tolong, kita percaya waktu yang terbaik. Jangan paksa, jangan menuntut, tetap sabar, tetap setia, tetap iring Tuhan. Karena kita pegang janji Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan firman-Mu bahwa seringkali dari kami merindukan waktu kami yang terjadi. Kami ingin begini, waktu Tuhan kami pingin lebih cepat. Kami pingin begitu, kami pingin waktu kami yang terjadi. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Ampuni kami kalau seringkali kami menuntut terlalu banyak kepada Tuhan, sehingga kami lupa menempatkan diri kami bahwa kami hamba, kami anak-anak Tuhan. Kami bukan Tuhan, kami hanyalah umat-Mu. Hari ini kami mau berserah. Hari ini kami mau percaya. Hari ini kami mau mengandalkan Tuhan. Satu hal yang kami percaya, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Kami mempercayakan setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami mempercayakan setiap masalah ekonomi, pergumulan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, masa depan kami percayakan kepada Tuhan. Dan kami percaya orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap bergantung kepada waktu Tuhan. Kami mau belajar berserah, kami mau belajar percaya. Karena kami tahu Tuhan terlebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Hari ini kami percaya yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terima kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang susah, yang berbeban berat, yang butuh pertolongan, kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Jangan menuntut waktu kita, tapi biarlah kita menempatkan diri kita. Kita hanya umat Tuhan, kita hanya anak Tuhan, kita hanya hamba Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Allah, Dia yang mengatur segala sesuatunya. Yang kita pegang firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.